Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila jami'i masyayikhi wa asatidhi wa muallifi hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir a'adanallahu alaina min barakatihim wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. Faslun fi arkanis sholati. Faslun, adapun ini ialah suatu pasal fi arkanis sholati, di dalam menerangkan rukun-rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyarah ruknan. Adapun rukun-rukun sholat ialah 17 apanya ruknan-rukunnya. Al-awalu, adapun yang pertama, an-niyatu bil qalbi lil fi'li, ialah niat di dalam hati untuk melakukan salat. Wa yu'ayyinu, dan menentukan siapa orang yang salat, musalli. Zata sababin, datas sababi wal waqti, pada sholat yang mempunyai sebab dan yang mempunyai waktu. Misalnya sholat gerhana, karena gerhana matahari, gerhana bulan disebutkan usolli sunnatan li khusufi syamsi, li khusufi syamsi, li khusufil qamari, dan seterusnya. Wal waqti, dan waktu sholli fardal maghribi. Wayanbi, dan niat siapa orang al-fardiyata, pada kefarduan, fil fardi, dalam salat fardu. Usalli fardal maghribi, usalli fardal zuhri, usalli fardal asri, dan seterusnya. Wa yaqul bihaitsu yusmi'u nafsahu, dan mengucapkan siapa musalli dengan sekiranya memperdengarkan siapa musalli pada dirinya musalli. Kakulli ruknin qauliyin, sebagaimana setiap rukun qauli. Takbiratul ihram, suratul fatihah, tasyahud, salam. Allahu akbar wa huwa tsani arkaniha. Adapun lafaz Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar, ialah dua rukun yang kedua. Nomor 2-nya rukunnya salat. At-tsalitsu, adapun yang ketiga, al-qiyamu, ialah berdiri, fil fardhi, bagi di dalam salat fardu, lil qadiri, bagi orang yang mampu. Jadi ada 3 ungkapan yang harus diucapkan ketika berniat usolli fardal maghribi, usolli fardal asri. Itu yang mempunyai waktu itu maghribi, isya'i, subhi, zuhri, asri. Dengan membaca yang sekiranya bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Dan niat itu kalau di dalam sholat masuk ke dalam takbir. Jadi ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai dari alifnya lafal Allah sampai ra-nya lafal akbar, di dalam hati itu berniat usolli fardal maghribi. 3 kata itu yang penting. Usolli fardal asri. Perkara lain kelewatan gak apa-apa. Usolli fardal maghribi.
Jadi mulut mengucapkan Allahu Akbar sambil mengartikan Allah Maha Besar kekuasaannya. Hati juga berniat usolli fardal maghribi. Ar-rabi'u, yang keempat, rukun yang keempat, qiraatul Fatihah bil basmalati, dengan basmalahnya. Mazhab Syafi'i memasukkan basmalah sebagai ayat dari surat Al-Fatihah, sehingga kalau tidak membaca surat Al-Fatihah salatnya tidak sah. Wa tasydidati, dan tasydidnya. Wa muwalatiha, dan berurutan di sini artinya berkesinambungan. Jadi ada beda tertib itu dari sisi susunannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu urut. Jadi kalau baca bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak tertib. Kalau muwalat ini berlangsung. Jadi baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, jangan sampai putus. Jadi misalnya bismillahirrahmanirrahim, diam dulu, alhamdulillahirabbil alamin, baru mulai lagi. Jadi ada durasi seakan-akan orang itu berhenti dari membaca. Wa tartibiha, dan tertibnya qiraah. Wa ikhrajil hurufi min makharijiha, dan membaca huruf-huruf dari tempat keluarnya. Mengeluarkan huruf, mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan makhraj. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Agak ke bawah di kerongkongan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ditarik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sambil dihayati artinya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji ialah bagi Allah, milik Allah, pencipta alam semesta. Selain Allah tak berhak dipuji karena penuh dengan kelemahan. Manusia kita, saya dan Anda semua ini adalah manusia yang terdiri dari darah, daging, dan tulang belulang. Selebihnya adalah kotoran. Seluruh lubang di dalam tubuh manusia tidak ada yang mengeluarkan aroma yang harum. Semuanya baunya tidak sedap. Busuk, mulut busuk, hidung busuk, telinga busuk, apalagi yang di bawah, ya, mengeluarkan kotoran, semuanya yang baunya tidak enak. Sehingga kalau itu direnungkan, rasanya berat kita untuk sombong karena tidak ada kelebihan apa-apa. Manusia lahir dari jalan kencing, mati menjadi bangkai, menjadi mayat. Setampan apapun orang itu, secantik apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, setinggi apapun derajatnya orang itu, kalau mati itu akan dikeluarkan dari rumahnya. Dikeluarkan dari rumahnya, diantar ke pemakaman. 1001 orang dimakam di rumahnya itu. Karena sudah menjadi mayat, sudah menjadi bangkai. Itulah kita, itulah saya dan Anda semua. Tak ada yang harus meminta disanjung, karena hakikatnya kita tak pantas untuk disanjung. Kalau baunya busuk, buat apa disanjung? Walaupun secara komunikasi sosial tetap kita harus menyanjung, tapi sanjungan itu tak ada perlunya bagi kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kita menyembah kepada Allah, kita tak kuasa dalam kehidupan ini. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri kita ini tak mampu. Siapa yang ingin sakit? Tiba-tiba sakit itu datang. Siapa yang ingin musibah, tiba-tiba musibah itu datang. Dan di luar kendali kita, kita tak mampu berbuat apa-apa untuk menolak musibah itu. Kalau Allah sudah menghendaki, misalnya na'udzubillah, angin puting beliung datang, ya sudah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Teknologi semacam apapun gak bisa menghentikan itu. Gunung meletus misalnya, tak bisa diintervensi oleh teknologi. Manusia tak kuasa sama sekali. Jadi ketika Menteri Sosial bercerita ke saya bahwa dulu waktu Gunung Raung itu aktif, beliau cerita itu tak bisa disentuh oleh teknologi apapun. Menghentikan tuh nggak bisa. Dari dulu orang yang katanya ahli sains dan teknologi nggak bisa. Yang bisa itu kemungkinan hanya mengurangi dampak buruknya, mengurangi korbannya dengan cara mengevakuasi sebelum terjadi ledakan. Manusia tak kuasa, manusia tak berdaya. Manusia, jangankan kepada alam, kepada diri kita sendiri, diri kita masing-masing, kita tak mampu. Siapa yang ingin sakit perut? Siapa yang ingin sakit koreng? Gak ada.
tapi koreng itu datang tiba-tiba. Diobati sampai habis dokter 10 nggak sembuh. Dokter itu kan sudah teknologi, dokter spesialis, nggak sembuh anak-anak ini. Ada yang tidak masuk akal. Kalau bersamaan dengan takdir, ada anak sakit gatal-gatal parah, sudah ke dokter spesialis beberapa kali, nggak sembuh. Terus ada kenalan saya ngasih tahu, obatnya Pak Yai itu ketan dengan kacang hijau kuning. Bagi saya tidak masuk akal itu. Apa hubungannya ketan dengan gatal-gatal itu? Jadi kacang hijau yang kuning. Terus dicoba sama anak itu, mungkin ada di sini anaknya. 2 kali sembuh. Jadi kalau waktunya sembuh, walaupun apa saja, ya sembuh. Walaupun itu tidak bisa dinalar, apa hubungannya ketan dengan gatal-gatal, itu tidak ada hubungannya. Tapi justru pakai obat yang mahal, yang 1 juta itu nggak sembuh. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Tunjukkan kepada agama Islam ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, jangan sampai salah dalam kehidupan kami ini. Ihdina, bimbinglah kami, jangan sampai kami berbicara salah ucap menyinggung perasaan teman. Jangan kami sampai melangkah pada sesuatu yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai. Siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka. Jadi bagaimana hidup ini nikmat, hidup ini bahagia, hidup ini cerah, hidup ini tidak genting, hidup ini tidak sedih. Tapi yang kita cari adalah kebahagiaan. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan selamat dari siksa neraka. Itulah puncak tujuan kita dalam kehidupan ini. Apa artinya kaya tapi tersiksa? Apa artinya kita banyak uangnya tapi kita panik terus? Banyak cerita-cerita nyata. Tamunya Pak Yai, pernah ada tamu datang bawa mobil Alphard, suami istri punya jabatan tinggi dari Jakarta. Dia cerita sambil marah-marah sama suaminya, kalau bahagia itu ukurannya tidak sama. Mungkin bagi kamu itu sesuatu yang biasa, atau sesuatu yang lucu saja, atau sesuatu yang tak berarti apa-apa. Tapi bagi seseorang tertentu itu sebuah penderitaan. Ada tamu tiba-tiba sampai di rumah saya, barat jalan itu, suami istri ada yang nganter. Yang nganter itu yang kenal dengan saya, yang tamu itu baru kenal. Terus istrinya marah-marah, ini Kiai, suami saya ini kurang ajar, ingkar janji. Dulu waktu pacaran cerita sehidup semati, tiba-tiba setelah punya anak 3 dia pacaran dengan pembantunya katanya. Nah, kalau kamu tertawa, tapi bagi orang ini keluar masuk rumah sakit dan sakit kanker. Jadi penderitaan itu tak bisa diukur dengan akal.
Jadi kalau diceritakan ya cuma seneng sama pembantunya itu kan biasa. Iya katanya kamu. Bagi yang ditimpa musibah itu sama dengan diledaki gunung Gumitir itu ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Kita mohon kepada Allah bagaimana hidup ini nikmat, hidup ini senang, hidup ini bahagia. Punya teman senang. Bukan teman itu sebagai penyiksa kita, membuat kita menderita. Bagaimana teman itu selalu mengganggu, selalu merepotkan kita. Oleh karena itu minta tolong kepada Allah, bimbinglah kami ya Allah. Tangan kami bagaimana tidak mengganggu orang lain, mulut kami bagaimana tidak menyakiti hati orang lain. Itulah puncak kebahagiaan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, selain yang Engkau murkai mereka semua. Mudah-mudahan hidup kita tidak dimurkai Allah dan tidak sesat, waladdallin, dan tidak sesat. Jadi kita ini hidup ini kan tidak lama dan tidak terlalu lama, dan hidup ini di luar kendali kita. Kita tidak bisa usul umur, itu nggak bisa. Hidup ya terlalu tua juga nggak bagus. Itu ada di YouTube, orang tua umur 125 tapi kulitnya dan tulangnya ya kayak kayu itu sudah. Nggak enak juga terlalu tua. Jadi kita ini berusaha pasrah kepada Allah, dan kepasrahan itulah puncak kenikmatan dalam kehidupan. Hidup ini isinya suka dan duka, gagal dan sukses, bahagia dan derita, sakit dan sehat, ketawa dan menangis. Itu akan datang silih berganti kepada diri kita masing-masing. Bagi manusia yang beriman, semua itu akan dilewati dan diyakini itulah perjalanan roda takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang yang menerima kepada apa yang diberikan oleh Allah, ridho terhadap takdir Allah dan qadanya Allah, itulah orang yang bahagia. Karena suka itu tidak terasa kalau tidak derita lebih dahulu menimpa. Orang setelah menderita baru merasakan bahagia. Kehidupan yang isinya siang dan malam, ada bahagia, ada derita, ada suka dan duka. Bagi manusia yang beriman selalu akan mengembalikan kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kita minta tolong pada Allah. Kalau Allah memberikan kemudahan, tidak ada sesuatu yang sulit, semuanya akan menjadi mudah. Mumpung Ramadan, sempatkan banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah. Walaupun sambil tiduran, baca istighfar, baca sholawat nariyah, mohon kepada Allah apa yang menjadi cita-cita dan harapan kalian diberikan oleh Allah, diberikan kemudahan, kelancaran, dan hidup ini diberi rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia. Dan itu yang bisa memberikan hanyalah Allah kepada kita, tidak ada yang lain selain Allah. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Itulah tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.